Update hasil survei elektabilitas Anies Baswedan di Pilpres 2024 hari ini. Itu. Dan saya ingat Pilkada Jakarta, kami tidak pernah nomor 1. Hasilnya? Bahkan seminggu sebelum Pilkada, kami ditempatkan nomor 3. Kami sudah terbiasa ditempatkan nomor 3 dan kami tetap optimis untuk bisa memenangkan dalam sebuah kompetisi. Basisnya pemilih Anies itu lebih banyak pemilih yang rasional, yang mereka memutuskan pilihan politiknya itu karena melihat Anies sebagai orang yang punya prestasi dan kinerja atau rekor atau rekam jejak yang bisa dibanggakan. Atau paling tidak ya sarananya terbuka kepada publik, open to public, yaitu dua polling bukan survei yang diadakan oleh Tifatul Sembiring dan dia lakukan oleh Akbar Faisal. Jadi justru di wilayah-wilayah yang sangat mungkin untuk dibersihkan dari politik uang justru itu dilarang tuh. Jadi kacau cara berpikir KPU ini betul-betul dungu nih KPU dan Bawaslu siapapun itu. Saya hanya memperhatikan bahwa bahasa tubuh mereka itu adalah bahasa untuk menghalangi. Jadi sebetulnya dengan cara itu kita lihat bahwa ini pasti nggak akan netral tuh pemilu ke depan. Jadi Anies akan diupayakan untuk nggak boleh muncul di mana-mana. Kenapa? Karena koalisi yang terbangun hari ini ternyata memberikan dampak secara politik dan juga dampak secara sosial. Ini yang coba kami potret. Jadi ada 3 pusaran politik yang hari ini berkembang, baik itu dari sisi koalisi perubahan yang digawangi oleh PKS, kemudian digawangi oleh Demokrat dan Nasdem. Update hasil survei elektabilitas Anies Baswedan di Pilpres 2024 hari ini. Calon Presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, berada di urutan ketiga hasil survei Pilpres 2024 yang dilakukan di publik pada Kamis 1 Juni 2023. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu meraih elektabilitas sebesar 17,2%. Sementara elektabilitas Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, menempati posisi teratas yakni sebesar 25,3%. Calon Presiden yang diusung PDIP dan P3, Ganjar Pranowo, menyusul di urutan kedua dengan elektabilitas sebesar 24,0%. Prabowo menumbangkan Ganjar yang selama setahun terakhir berada pada posisi unggul. Sedangkan Anies tertinggal jauh di peringkat ketiga, kata Direktur Eksekutif Republika Rudy Hartono dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis, dikutip dari Antara. Lagu kebangsaan Indonesia Raya. Prabowo mengumbarkan Ganjar yang selama setahun terakhir berada pada posisi unggul. Sedangkan Anies tertinggal jauh di peringkat ketiga, kata Direktur Eksekutif Republika Rudy Hartono dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis, dikutip dari Antara. Menurut Rudy, tergesernya posisi Ganjar menjadi dampak dari batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Kemarahan publik terarah pada Ganjar diikuti dengan penurunan elektabilitas pada awal April 2023. Keputusan PDIP untuk mempercepat deklarasi pencapresan Ganjar sedikit menahan anjloknya elektabilitas Ganjar. Di sisi lain, tutur Rudy, sikap cawe-cawe Jokowi juga bisa membuat dukungan terhadap Anies terus melemah. Survei elektabilitas Anies Baswedan versi Litbang Kompas 24 Mei 2023. Litbang Kompas kembali merilis hasil survei terbaru soal elektabilitas calon presiden pada Pilpres 2024 pada Rabu 24 Mei 2023. Hasilnya elektabilitas Prabowo berada di urutan teratas dengan angka 24,5%, menyalip Ganjar yang berada di urutan kedua dengan angka 22,8%. Sementara itu, bakal calon presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan di urutan ketiga dengan elektabilitas 13,6%. Elektabilitas Prabowo mengalami kenaikan cukup tinggi dari 18,1% pada Januari 2023
menjadi 24,5% pada Mei 2023. Bagaimanapun, pernyataan Ganjar yang menolak tim sepak bola Israel main di Piala Dunia U20 yang kemudian dikaitkan dengan kegagalan Indonesia menjadi tuan rumah pergelaran internasional tersebut berpengaruh pada laju elektabilitasnya, tulis Litbang Kompas. Update hasil survei elektabilitas Anies Baswedan di Pilpres 2024 hari ini. Calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, berada di urutan ketiga hasil survei Pilpres 2024 yang dilakukan di publik pada Kamis 1 Juni 2023. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu meraih elektabilitas sebesar 17,2%. Sementara elektabilitas Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, menempati posisi teratas yakni sebesar 25,3%. Calon presiden yang diusung PDIP dan P3, Ganjar Pranowo, menyusul di urutan kedua dengan elektabilitas sebesar 24,0%. Prabowo menumbangkan Ganjar yang selama setahun terakhir berada pada posisi unggul, sedangkan Anies tertinggal jauh di peringkat ketiga, kata Direktur Eksekutif Publika Rudi Hartono dalam keterangan yang diterima di Jakarta Kamis dikutip dari Antara. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Prabowo mengumandangkan Ganjar yang selama setahun terakhir berada pada posisi unggul, sedangkan Anies tertinggal jauh di peringkat ketiga, kata Direktur Eksekutif Publika Rudi Hartono dalam keterangan yang diterima di Jakarta Kamis dikutip dari Antara. Menurut Rudi, tergesernya posisi Ganjar menjadi dampak dari batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Kemarahan publik terarah pada Ganjar diikuti dengan penurunan elektabilitas pada awal April 2023. Keputusan PDIP untuk mempercepat deklarasi pencapresan Ganjar sedikit menahan anjloknya elektabilitas Ganjar. Di sisi lain, tutur Rudi, sikap cawe-cawe Jokowi juga bisa membuat dukungan terhadap Anies terus melemah. Survei elektabilitas Anies Baswedan versi Litbang Kompas 24 Mei 2023. Litbang Kompas kembali merilis hasil survei terbaru soal elektabilitas calon presiden pada Pilpres 2024 pada Rabu 24 Mei 2023